Bayangkan, sebuah kota besar yang hidup dalam ilmu dan ibadah, namun diam-diam diguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Ini bukan kisah biasa, ini adalah kisah tentang iman dan kesombongan, tentang karomah dan sihir, tentang seorang wali Allah dan seorang manusia yang hampir kehilangan jiwanya. Sebelum kisah ini dimulai, mari niatkan hati. Jika Anda berharap hidup yang lebih tenang, iman yang lebih kuat, dan husnul khotimah, tuliskan di komentar. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang, dengarkanlah dengan hati. Baghdad, kota ilmu dan cahaya, pernah mengalami malam yang paling sunyi dalam sejarahnya. Pada masa itu, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Masjid-masjidnya dipenuhi zikir, madrasah-madrasahnya melahirkan ulama besar, dan pasar-pasarnya ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Namun di balik kemegahan itu, bayang-bayang kegelapan perlahan merayap tanpa suara, tanpa peringatan. Seakan ada tirai tak kasat mata yang menghalangi langit. Telah datang seorang penyihir, bukan penyihir biasa. Ia disebut-sebut berasal dari negeri jauh di timur, membawa ilmu hitam kuno yang diwariskan turun-temurun. Konon, ia mampu mengikat jin hanya dengan tatapan, memindahkan benda tanpa menyentuhnya, bahkan mempengaruhi hati manusia yang lemah imannya. Namanya tidak pernah disebut dengan jelas. Orang-orang hanya memanggilnya dengan satu julukan penuh ketakutan: Al-Maghrij, sang pemikat kegelapan. Ia tidak menyerang secara terang-terangan. Ia tidak merusak masjid, tidak pula menghina agama secara langsung. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia datang dengan senyum, dengan janji kekuatan, dengan bisikan yang memanjakan hawa nafsu. Beberapa orang mulai mendatanginya secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang ingin cepat kaya, mereka yang ingin balas dendam, mereka yang ingin kekuasaan tanpa kesabaran. Dan sedikit demi sedikit, iman mereka runtuh. Di tengah kekacauan yang tak terlihat itu, berdiri seorang ulama yang namanya telah dikenal di seluruh penjuru dunia Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah guru para ulama, penjaga akidah, dan penuntun jiwa-jiwa yang tersesat. Setiap majelisnya dipenuhi ribuan orang, setiap nasihatnya menembus hati tanpa paksaan. Namun yang paling menakutkan bagi musuh kebenaran adalah satu hal: keikhlasan beliau. Pada suatu sore, setelah mengisi majelis ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk termenung lebih lama dari biasanya. Wajah beliau tetap tenang, namun matanya memandang jauh seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Seorang murid dekat memberanikan diri bertanya, "Wahai guru, apakah ada sesuatu yang mengganggu hati Anda?" Syekh Abdul Qadir menghela napas perlahan. "Bukan hatiku yang terganggu," jawab beliau lembut, "tetapi iman sebagian umat sedang diuji." Malam itu, beliau bangun lebih lama dari biasanya. Salat, zikir, dan doa mengalir tanpa henti. Di sepertiga malam, beliau berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, jika ada kegelapan yang menipu hamba-Mu, maka izinkan aku menjadi peringatan, bukan kekuatan." Doa itu menggema, bukan di langit, tetapi di alam yang lebih dalam. Sementara itu, di sebuah bangunan tua di pinggir kota, Al-Maghrij merasakan sesuatu yang tak biasa. Api lilin di sekelilingnya bergetar. Bayangan di dinding bergerak tak beraturan. Jin-jin yang biasa patuh padanya mendadak gelisah. "Siapa?" gumamnya marah. "Siapa yang berani mengganggu wilayahku?" Ia memejamkan mata, mencoba menembus tabir gaib. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat cahaya yang tak bisa ia sentuh. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak menyakitkan, namun membuatnya gemetar. "Ini bukan sihir," bisiknya. "Ini doa." Nama itu pun terlintas di benaknya, meski ia benci mengakuinya. Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak malam itu, Al-Maghrij tahu satu hal: selama ulama itu masih hidup dan berdoa,
Kegelapan tak akan pernah berkuasa sepenuhnya di Baghdad. Dan disitulah benih konflik mulai tumbuh. Bukan konflik pedang, bukan pula adu kekuatan fisik, melainkan adu antara cahaya dan tipu daya, adu antara doa yang ikhlas dan kekuatan yang lahir dari kesombongan. Baghdad belum tahu bahwa sebuah peristiwa besar sedang mendekat, peristiwa yang kelak dikenang sebagai adu karomah yang mengguncang zaman. Ketika kegelapan datang tanpa suara, Allah mengirim cahaya tanpa pamer. Bayangan sihir di kota Baghdad, malam turun perlahan. Di kota Baghdad, lentera-lentera minyak menyala di sudut-sudut jalan, memantulkan cahaya kekuningan di tembok batu yang telah berdiri ratusan tahun. Angin gurun bertiup lembut, membawa debu halus dan bisikan yang tak kasat mata. Namun malam itu, Baghdad tidak tenang. Di balik gemerlap ilmu dan ibadah, sesuatu yang gelap mulai bergerak. Di sebuah rumah tua yang hampir runtuh di pinggiran kota, seorang lelaki berjubah hitam duduk bersila di hadapan lingkaran simbol aneh. Di sekelilingnya terletak tulang belulang hewan, cairan pekat berbau menyengat, dan kitab-kitab tua berbahasa yang nyaris tak dikenali. Dialah yang kelak dikenal sebagai penyihir paling sakti pada zamannya. Namanya jarang disebut, karena setiap kali namanya terucap, ketakutan ikut menyertainya. Ia tidak sekadar mempelajari sihir, ia menyatu dengan kegelapan. Malam itu, matanya terpejam, bibirnya berkomat kamit, membaca mantra kuno. Tiba-tiba, api di hadapannya bergetar. Bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang seperti makhluk hidup. Aku merasakannya, gumamnya pelan. Cahaya yang mengganggu keseimbangan. Ia membuka mata. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam dan dingin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama itu keluar dari bibirnya dengan nada penuh kebencian. Cahaya ilmu yang mengusik kegelapan di sisi lain kota, di sebuah majelis ilmu yang sederhana, namun penuh keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk dikelilingi para murid, suaranya tenang, namun setiap kata seakan menembus hati. Ilmu tanpa adab adalah bencana, ujar beliau, dan kekuatan tanpa iman hanyalah kehancuran. Para murid menyimak dengan penuh khidmat. Tidak ada yang menyadari bahwa malam itu, cahaya iman dari majelis tersebut memancar begitu kuat, hingga terasa bahkan oleh makhluk-makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Syekh Abdul Qadir tiba-tiba terdiam. Matanya terpejam sesaat. Salah seorang murid memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah ada yang tidak beres?" Syekh membuka mata. Tatapannya dalam, penuh kewaspadaan, namun tetap tenang. "Ada badai yang akan datang," jawabnya pelan. "Bukan badai angin, melainkan badai fitnah dan kesesatan." Para murid saling berpandangan, sebagian merinding, sebagian lainnya menunduk khusyuk. "Namun ingatlah," lanjut beliau, "selama hati kita bergantung pada Allah, tidak ada kekuatan yang mampu menumbangkan kebenaran." Sihir mulai menyebar beberapa hari kemudian. Keanehan mulai terjadi di Baghdad. Seorang pedagang jatuh sakit tanpa sebab. Seorang anak kecil mengigau setiap malam, berteriak ketakutan. Sumur di sebuah kampung mendadak mengering, padahal sebelumnya melimpah. Orang-orang mulai berbisik, "Ini bukan penyakit biasa. Ada sihir." Penyihir itu kembali. Ketakutan menyebar lebih cepat dari api di padang kering. Sebagian orang mulai mendatangi dukun dan tukang sihir kecil, berharap perlindungan. Tanpa mereka sadari, mereka justru masuk lebih dalam ke jerat kesesatan. Syekh Abdul Qadir mendengar kabar itu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesedihan mendalam. "Manusia sering mencari perlindungan ke tempat yang salah," ujarnya kepada murid terdekatnya. "Padahal Allah lebih dekat daripada urat leher." Penyihir menguji karomah di rumah tuanya. Penyihir itu tertawa pelan. "Lihatlah, Abdul Qadir," katanya, seolah berbicara pada bayangan. Sedikit sentuhan saja, dan manusia langsung lupa pada Tuhannya. Ia mengangkat kedua tangannya. Asap hitam berputar di udara, membentuk bayangan wajah Syekh Abdul Qadir. "Aku ingin melihat, apakah karomahmu sanggup menahan ini?" Dengan satu hentakan tongkatnya, makhluk halus yang tak terlihat mata manusia menyebar ke penjuru kota. Ujian bagi para murid malam berikutnya. Beberapa murid Syekh Abdul Qadir
mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat api, ular, dan suara yang membisiki, "Tinggalkan gurumu. Ilmunya tidak akan menyelamatkanmu." Salah satu murid muda menangis dan datang ke Syekh menjelang subuh. "Guru, aku takut," katanya gemetar. Bisikan itu terus datang. Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di kepala murid tersebut. "Takut adalah sifat manusia," ujarnya lembut. "Namun jangan biarkan takut mengalahkan iman." Beliau membaca doa dengan suara lirih. Udara di sekeliling mereka terasa hangat dan tenang. Murid itu pun tersungkur menangis, bukan karena takut, melainkan karena lega. "Ini baru permulaan," kata Syekh setelah itu. "Mereka yang berjalan di jalan Allah pasti akan diuji." Pertemuan yang tak terhindarkan pada suatu malam Jumat, Syekh Abdul Qadir berdiri sendirian di halaman masjid setelah syalat. Angin berhembus kencang, langit gelap tanpa bintang. Beliau menengadah, "Ya Allah," doanya, "jika ini adalah ujian, kuatkanlah hamba-Mu. Jika ini adalah pertarungan, jadikanlah kebenaran sebagai pemenangnya." Di kejauhan, di balik gelap malam, sepasang mata memandang ke arah masjid. Penyihir itu tersenyum tipis. "Sebentar lagi, wahai Syekh, kita akan bertemu." Baghdad kini berdiri di antara dua kekuatan, cahaya iman dan kegelapan sihir. Satu membawa ketenangan, yang lain menyebar ketakutan. Dan pertemuan antara karomah wali Allah dan kesombongan sihir manusia sudah semakin dekat. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika kabut tebal menyelimuti Baghdad. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menekan dada setiap insan yang terjaga. Di salah satu sudut kota, seorang lelaki tua terbangun dengan napas tersengal. Ia bersumpah melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya tanpa mata. Ketika ia membaca basmalah, bayangan itu menghilang seperti asap tertiup angin. Pagi itu, ketakutan tak lagi tersembunyi. Ia berjalan terang-terangan di jalan-jalan Baghdad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri di serambi masjid setelah syalat subuh. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam seolah menembus hijab dunia. Beliau memandang ke arah timur. "Waktunya semakin dekat," gumamnya. Salah seorang murid senior, Ahmad, memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah engkau akan menghadapi penyihir itu?" Syekh menoleh perlahan. "Bukan aku yang menghadapinya," jawabnya tenang. "Allah lah yang akan memperlihatkan kebenarannya. Aku hanyalah perantara." Para murid terdiam. Mereka tahu, ketika Syekh Abdul Qadir berbicara seperti itu, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Menjelang siang, sebuah kabar mengejutkan menyebar cepat. Seorang utusan misterius datang ke gerbang masjid. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tak bernyawa. Ia membawa selembar kain hitam, bertuliskan simbol aneh. Dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri, ia berkata, "Wahai Abdul Qadir, jika engkau benar wali Tuhanmu, temuilah aku di padang tandus luar kota saat matahari tenggelam." Lalu tubuh utusan itu jatuh tersungkur, pingsan. Para murid panik. "Guru, ini jebakan. Dia ingin mencelakakanmu." Namun, Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum tipis. "Jebakan hanya mematikan bagi mereka yang bergantung pada dirinya sendiri," ujarnya. "Sedangkan orang yang bergantung pada Allah tidak pernah sendirian." Sore itu, langit Baghdad memerah. Di luar kota, terbentang padang tandus yang jarang dilewati manusia. Tanahnya retak, anginnya kering, dan suasananya sunyi seperti kuburan. Syekh Abdul Qadir datang tanpa pasukan, hanya ditemani beberapa murid yang berdiri jauh di belakang. Beliau melangkah dengan tenang, seolah datang ke majelis ilmu, bukan ke medan ancaman. Tiba-tiba, angin berputar kencang, debu membentuk pusaran tinggi. Dari tengah pusaran itu, penyihir muncul. Jubah hitamnya berkibar, rambutnya panjang terurai. Di tangannya, tongkat tua berlapis tulang. Jadi, inikah wali yang diagung-agungkan itu? Syekh Abdul Qadir menatapnya tanpa rasa takut. "Aku tidak pernah meminta diagungkan," jawab beliau. "Manusia yang berlebihan dalam memuji, dan manusia pula yang mudah tersesat." Penyihir tertawa keras. "Kita lihat saja, apakah Tuhanmu akan menolongmu malam ini?"
Penyihir menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sekejap, tanah bergetar. Dari retakan tanah, muncul bayangan-bayangan menyerupai manusia. Wajah mereka rusak. Mata mereka hitam pekat. Para murid yang melihat dari kejauhan gemetar ketakutan. Itu makhluk apa itu? Bayangan itu bergerak mendekati Syekh Abdul Qadir. Mengelilinginya sambil mengeluarkan suara erangan. Penyihir menyeringai. Ini adalah ketakutanmu sendiri yang menjelma. Katanya, siapapun yang melihatnya akan kehilangan akal. Namun, Syekh Abdul Qadir tetap berdiri tegak. Bibirnya bergerak pelan, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba, cahaya lembut memancar dari tubuh beliau. Tidak menyilaukan, namun menenangkan. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, lalu satu persatu lenyap. Seperti kabut pagi, wajah penyihir berubah. Apa yang kau lakukan? Syekh menjawab tenang. Aku hanya menyebut nama Tuhanku. Penyihir mundur selangkah. Namun kesombongannya belum runtuh. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Aku telah memanggil kekuatan yang tak bisa kau lawan. Langit mendadak menggelap, petir menyambar. Padahal tidak ada awan hujan. Angin mengamuk, suara jeritan samar terdengar di udara. Para murid menutup wajah mereka. Namun di tengah kekacauan itu, Syekh Abdul Qadir bersujud. Bukan sujud ketakutan, melainkan sujud penghambaan. Ya Allah, doanya, jika ini adalah fitnah, hancurkanlah. Jika ini adalah kesesatan, padamkanlah. Sekejap kemudian, angin berhenti. Petir menghilang, langit kembali tenang. Penyihir terhuyung-huyung, seolah tenaganya tersedot. Tidak mungkin, bisiknya. Tak ada yang pernah mematahkan sihirku seperti ini. Syekh Abdul Qadir bangkit dari sujud, tatapannya penuh kasih, bukan kebencian. Ilmu yang kau miliki bisa menjadi cahaya, katanya. Namun kau memilih menjadikannya api. Penyihir menggertakkan gigi. Ini belum berakhir, teriaknya. Aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuhnya perlahan diselimuti asap hitam, lalu menghilang. Syekh menatap ke arah bekas berdirinya penyihir. Benar, ucap beliau pelan. Ini belum berakhir. Pertemuan pertama telah terjadi. Sihir yang dibanggakan mulai goyah. Namun, kesombongan belum sepenuhnya runtuh. Pertarungan sejati belum dimulai. Dan di balik bayangan malam, kekuatan yang lebih gelap sedang bersiap. Malam itu, Baghdad tidak sekadar gelap. Ia kehilangan cahaya. Bulan tertutup awan hitam pekat, bintang-bintang menghilang, dan angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, namun ketakutan tetap menyusup melalui celah-celah dinding. Orang-orang merasakan satu hal yang sama. Ada bahaya besar yang sedang turun dari langit dan naik dari bumi. Di luar kota, di sebuah tempat yang tak pernah disebut dalam peta, penyihir itu berdiri di tengah lingkaran sihir terbesar yang pernah ia buat. Darah menetes dari telapak tangannya, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi asap hitam. Kitab-kitab terlarang terbuka di hadapannya. Suara-suara tak kasat mata berteriak, menuntut tumbal. Berikan aku kekuatan, raungnya. Aku tak boleh kalah oleh seorang wali. Angin berputar liar. Langit seakan terbelah. Dengan satu teriakan, ia melepaskan sihir puncaknya. Malam itu, makhluk-makhluk gaib menyerbu Baghdad. Bukan dalam rupa yang terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat manusia kehilangan akal. Suara tangisan tanpa wujud. Bayangan melintas di atap. Mimpi buruk yang berubah menjadi kenyataan. Anak-anak menjerit, orang dewasa gemetar, sebagian bahkan jatuh pingsan tanpa sebab. Masjid-masjid dipenuhi orang yang menangis dan berdoa, namun sebagian lain justru lari ke arah dukun dan penyihir kecil, berharap perlindungan instan. Fitnah semakin dalam. Di mana Syekh Abdul Qadir? Mengapa beliau tidak menghentikan ini? Apakah beliau benar-benar wali Allah? Ucapan-ucapan itu menyebar seperti racun. Namun di tengah badai fitnah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak panik. Beliau berdiri di tengah masjid, memandang jamaah dengan wajah yang menenangkan. Wahai manusia, ucapnya lantang namun lembut, ketakutan adalah senjata terbesar setan. Jika hati kalian goyah, maka kalian telah kalah sebelum berperang. Suara beliau menembus dada para jamaah. Bangkitlah, bersihkan niat, kembalilah kepada Allah. Syekh Abdul Qadir
mengangkat kedua tangannya. Beliau membaca doa dengan suara yang tidak keras, namun menggetarkan langit dan bumi. Ajaibnya, tangisan anak-anak mereda. Orang-orang yang pingsan mulai sadar, udara yang tadinya berat, berubah hangat dan lapang. Seolah ada selimut rahmat yang turun dari langit, menyelimuti Baghdad. Para jamaah menangis, bukan karena takut, tetapi karena tersentuh. Inilah wali Allah, bisik seseorang. Merasa sihirnya dipatahkan, penyihir itu murka. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menampakkan diri di tengah kota. Langit bergemuruh. Api muncul dari tanah. Orang-orang berteriak panik. "Aku tidak akan kalah," teriaknya. "Aku akan hancurkan kota ini jika perlu." Syekh Abdul Qadir melangkah maju, menghadapi penyihir itu di hadapan ribuan manusia. Wajah beliau tenang, tanpa kebencian. "Berhentilah," ucap Syekh. "Engkau telah menyakiti banyak jiwa." Penyihir tertawa gila. "Aku adalah penguasa dunia tak kasat mata. Siapa engkau berani memerintahku?" Syekh menjawab dengan suara yang membuat semua orang terdiam. "Aku hanyalah hamba Allah. Dan itu sudah cukup." Penyihir mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Api membesar, angin mengamuk, suara jeritan kembali terdengar. Namun, Syekh Abdul Qadir tidak melawan dengan sihir. Beliau bersujud di tengah kekacauan. Tanah tempat beliau bersujud bergetar lembut. Cahaya putih memancar dari sujud itu, menjalar ke seluruh penjuru kota. Seketika, api padam, jeritan menghilang, makhluk-makhluk gaib lari tercerai-berai. Penyihir menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar, tongkatnya retak dan hancur. "Apa ini? Apa kekuatan ini?" "Syekh, bangkit perlahan." "Ini bukan kekuatanku," jawab beliau. "Ini adalah pertolongan Allah bagi hambanya yang berserah." Penyihir jatuh tersungkur. Wajahnya penuh ketakutan, bukan kepada Syekh, tetapi kepada hakikat kebenaran yang baru ia rasakan. Aku salah," katanya terisak. "Selama ini aku tertipu oleh kekuatanku sendiri." Syekh Abdul Qadir mendekat, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pembimbing. "Pintu taubat belum tertutup," ujar beliau lembut. Selama nyawa masih ada, air mata penyihir jatuh ke tanah. Namun di dalam hatinya, pertempuran belum sepenuhnya selesai. Malam kegelapan telah berlalu. Baghdad terselamatkan. Namun, ujian terbesar belum berakhir. Karena terkadang, musuh paling berbahaya bukanlah sihir, melainkan hati yang belum sepenuhnya tunduk. Malam telah kembali menyelimuti Baghdad, namun tidak lagi dengan kegelapan yang menakutkan. Kota itu masih berdiri, rumah-rumah masih utuh, dan masjid kembali dipenuhi doa. Tetapi di balik ketenangan itu, ada satu jiwa yang sedang berperang hebat dengan dirinya sendiri. Penyihir itu terbaring di sebuah ruangan sempit, jauh dari keramaian. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Tongkat yang selama puluhan tahun menjadi sumber kekuatannya, kini hancur menjadi serpihan tak bernilai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kosong. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada jeritan makhluk gaib, tidak ada kekuatan yang menjawab panggilannya. Hanya kesunyian. Kesunyian itu menampar lebih keras daripada pukulan apapun. "Apa aku sudah kalah?" bisiknya pelan. Tangannya gemetar, ia mencoba membaca mantra lama yang dulu selalu berhasil. Namun kata-kata itu keluar tanpa daya. Tidak ada yang datang, tidak ada yang menjawab. Air matanya jatuh. Bukan karena sakit tubuh, melainkan karena runtuhnya keyakinan palsu yang ia bangun selama hidupnya. Ingatan membawanya jauh ke masa lalu. Dahulu, ia bukan penyihir. Ia adalah pemuda cerdas, haus ilmu, dan ingin diakui. Ia pernah duduk di majelis ulama, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Namun ketika melihat orang lain lebih dihormati, lebih dicintai, hatinya mulai iri. "Aku ingin dihormati, aku ingin ditakuti." Ambisi itu menuntunnya pada ilmu terlarang. Awalnya hanya ingin tahu, lalu mencoba, lalu tenggelam. Setiap keberhasilan kecil membuatnya lupa bahwa harga yang dibayar adalah jiwanya sendiri. Dan kini, di ambang kehancuran, semua kenangan itu datang seperti gelombang yang menghantam tanpa ampun. Pintu ruangan itu terbuka perlahan.
Cahaya lampu minyak menari di dinding. Di ambang pintu, berdiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada penjaga, tidak ada pengikut. Beliau datang sendirian. Penyihir terkejut, ia berusaha bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah. "Mengapa kau datang?" tanyanya dengan suara parau. "Untuk menghinaku." Syekh mendekat dan duduk tidak jauh darinya. "Aku datang bukan sebagai musuh," jawab beliau lembut. "Aku datang sebagai sesama hamba Allah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada cercaan. "Aku telah menghancurkan banyak jiwa," kata penyihir lirih. "Aku menyesatkan manusia, aku melawan Tuhanmu." Syekh Abdul Qadir memandangnya dengan tatapan penuh belas kasih. "Engkau tidak melawan Tuhanku," ujar beliau. "Engkau melawan fitrahmu sendiri." Penyihir terdiam. "Ilmu tidak pernah jahat," lanjut Syekh. "Yang membuatnya gelap adalah hati yang ingin diagungkan." Air mata penyihir kembali mengalir. "Apakah masih ada jalan kembali?" Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar. Pertanyaan yang tak pernah ia berani ucapkan sebelumnya. Syekh tersenyum tipis. "Selama napas masih berhembus," jawabnya, "pintu taubat tidak pernah tertutup." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di dalam hati penyihir, dua suara bertarung hebat. Satu suara berbisik, "Bersujudlah. Lepaskan semua kesombongan." Suara lain meraung, "Kau akan kehilangan segalanya. Nama, kekuatan, ketakutan orang padamu." Wajah penyihir menegang. Napasnya memburu. "Aku takut," katanya jujur. "Aku takut menjadi tidak berarti." Syekh Abdul Qadir menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. "Tidak ada manusia yang berarti karena ditakuti. Manusia hanya bermakna jika diridhoi Allah." Kata-kata itu menghantam benteng terakhir kesombongan. Tiba-tiba, dari luar terdengar azan Isya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu mengalun lembut, seolah memanggil hati yang tersesat. Penyihir menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak ingat kapan terakhir kali sujud," katanya terisak. Syekh berdiri. "Jika kau ingin," ucap beliau, "malam ini bisa menjadi sujud pertamamu. Atau yang terakhir." Penyihir terdiam lama, lalu perlahan ia menurunkan tangannya. Air mata membasahi wajahnya. Namun sebelum keputusan itu benar-benar terucap, angin dingin kembali bertiup dari luar. Api lampu minyak bergetar. Wajah penyihir berubah pucat. "Tidak," bisiknya. "Mereka belum melepaskanku." Syekh Abdul Qadir mengerutkan kening. Beliau merasakan sesuatu. "Pertempuran belum selesai," gumamnya. "Satu jiwa berada di persimpangan paling tajam dalam hidupnya. Taubat atau kembali tenggelam dalam kegelapan. Dan terkadang, ujian terbesar bukanlah melawan orang saleh, melainkan melawan diri sendiri." Pagi itu, Baghdad terbangun dalam keadaan yang aneh. Tidak ada jeritan, tidak ada guncangan, tidak ada sihir yang tampak. Namun justru ketenangan itulah yang berbahaya. Karena di balik diamnya kota, fitnah sedang bekerja lebih halus dari sihir. Namun jauh lebih mematikan di sudut-sudut pasar, di pinggir sumur, di serambi rumah-rumah. Orang mulai berbisik, "Apakah kalian sadar? Sebagian tetap teguh. Sebagian lain mulai bertanya-tanya. Seorang murid muda berkata lirih kepada temannya, "Guru kita memang saleh, tapi mengapa masalah selalu mengikutinya?" Ucapan itu tidak dimaksudkan jahat, namun keraguan, sekali masuk, akan terus tumbuh jika tidak dihentikan. Ahmad, murid senior, mendengar bisikan itu. Wajahnya menegang. "Jangan biarkan lisanmu mendahului imanmu," tegasnya. Para wali selalu diuji lebih berat. Namun, ia sendiri mulai merasakan beban yang sama. Di sebuah majelis kecil di pinggiran kota, seorang lelaki berpakaian sederhana duduk di tengah warga. Wajahnya tenang,
Kata-katanya lembut. Ia tidak mengutuk Syekh Abdul Qadir. Ia justru memujinya. Beliau orang baik, katanya. Namun kadang, manusia yang terlalu dekat dengan dunia gaib, tanpa sadar membawa dampak buruk bagi sekitarnya. Orang-orang mengangguk. Tak seorang pun menyadari bahwa lelaki itu adalah penyihir yang menyamar. Ia belajar dari kekalahannya. Ia tahu, sihir kalah oleh iman. Maka kini ia menggunakan fitnah. Kabar menyebar cepat. Ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir menyembunyikan ilmu rahasia. Ada yang menuduh beliau mencari pengikut. Ada pula yang menyebut beliau penyebab turunnya bala. Tidak ada bukti, tidak ada tuduhan langsung, namun keraguan sudah cukup untuk merusak. Syekh Abdul Qadir mendengar semua itu. Beliau tidak marah. Beliau tidak membela diri. Beliau justru diam. Jika beliau tidak bersalah, mengapa tidak bicara? Orang yang benar pasti membela dirinya. Ucapan-ucapan itu terdengar semakin keras. Namun Syekh Abdul Qadir berkata kepada murid-muridnya, jika setiap tuduhan harus dijawab, maka kebenaran tidak akan pernah punya waktu untuk berbicara. Beliau memilih diam, dan diam itu menjadi ujian paling berat. Sebagian jamaah mulai menjauh. Majelis yang dulu penuh, kini menyisakan ruang kosong. Masjid tetap berdiri, namun hati manusia mulai berjarak. Seorang ibu menangis di depan rumahnya. Aku tidak tahu harus percaya siapa, katanya lirih. Yang satu bicara kebaikan, yang lain bicara keburukan. Syekh Abdul Qadir hanya berdoa, ya Allah, munajatnya, jangan engkau serahkan umat ini kepada prasangka mereka sendiri. Di tempat persembunyiannya, penyihir tersenyum puas. Beginilah caranya, gumamnya. Jika cahaya tak bisa kupadamkan, aku akan membuat manusia menutup mata mereka sendiri. Namun di balik senyumnya, ada kegelisahan. Karena ia tahu, kebenaran yang diuji dengan sabar akan bangkit lebih kuat. Pada suatu malam, hujan turun lembut di Baghdad. Syekh Abdul Qadir keluar sendirian, berjalan di bawah hujan. Tanpa payung beliau menengadah. Ya Allah, doanya, jika diamku adalah ujian, maka kuatkanlah hatiku untuk bersabar. Petir menyambar jauh di langit. Dan di saat itulah, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Fitnah telah memecah umat, kebenaran diuji tanpa pembela. Dan sang wali memilih sabar, bukan perlawanan. Karena terkadang ujian paling berat bukanlah serangan musuh, melainkan keraguan orang-orang yang kita cintai. Malam itu, Baghdad kembali diselimuti sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menahan napas. Seolah seluruh alam menunggu sesuatu yang akan terjadi. Langit gelap tanpa bulan, angin berhenti berembus. Bahkan suara serangga pun lenyap. Kota besar itu seperti terhenti di antara dua keputusan besar. Kebenaran yang akan bangkit, atau kesesatan yang akan menang sementara. Di sebuah sudut kota, seorang lelaki tua yang selama ini dikenal saleh, tiba-tiba jatuh tersungkur di tengah majelis kecil. Tubuhnya gemetar hebat. Ampuni aku, teriaknya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Aku dipaksa. Aku hanya perantara. Orang-orang panik. Lelaki itu menjerit, lalu pingsan. Ketika ia sadar, dengan air mata bercucuran, ia mengaku, ada seseorang yang memintaku menyebarkan keraguan tentang Syekh Abdul Qadir. Aku dijanjikan keselamatan, tapi jiwaku disiksa. Pengakuan itu menyebar cepat. Satu demi satu, orang-orang mulai menyadari kebohongan yang telah meracuni mereka. Di malam yang sama, penyihir itu berdiri di atas bangunan tinggi, memandang Baghdad dengan wajah penuh kegelisahan. Tidak, gumamnya, mereka tidak boleh kembali kepadanya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Kesabaran Syekh Abdul Qadir telah mencapai batas yang ditentukan Allah. Dan ketika seorang wali bersabar hingga puncaknya, pertolongan Allah datang tanpa bisa ditahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar dari masjid utama Baghdad. Ribuan orang berkumpul, sebagian menunduk malu, sebagian menangis penuh penyesalan. Beliau mengangkat tangan, meminta ketenangan. Aku tidak datang untuk menuntut pembelaan, ucapnya. Aku tidak datang untuk menuntut pujian. Semua terdiam. Aku hanya ingin satu hal, lanjutnya. Jika ada kebatilan yang bersembunyi di antara kita, malam ini,
biarlah ia menampakkan dirinya. Kata-kata itu menggema seperti keputusan langit. Angin mendadak berputar, awan hitam berkumpul. Dari tengah pusaran itu, penyihir menampakkan wujud aslinya di hadapan ribuan manusia. Teriakan ketakutan terdengar. Inilah dia, penyihir itu. Namun penyihir tidak lagi terlihat angkuh. Matanya merah, wajahnya tegang. Engkau memaksaku, teriaknya pada Syekh Abdul Qadir. Jika aku harus jatuh, maka aku akan jatuh bersama kebenaranmu. Penyihir mengangkat tangannya, memanggil sisa kekuatan terakhir yang ia miliki. Langit bergemuruh, tanah bergetar, api muncul di beberapa sudut kota. Namun Syekh Abdul Qadir tidak mengangkat tangan untuk menyerang. Beliau justru mengangkat wajah ke langit. Ya Allah, doanya lantang. Jika ia masih memiliki jalan kembali, bukakanlah. Namun jika ia memilih kesombongan, maka lindungilah umat ini. Doa itu bukan ancaman. Itu adalah penyerahan total. Sekejap kemudian, cahaya putih turun dari langit. Tidak menyilaukan, tapi menggetarkan hati. Kekuatan sihir penyihir retak dari dalam. Ia menjerit, jatuh berlutut. Apa ini? Mengapa kekuatanku menghilang? Syekh menjawab dengan suara yang membuat seluruh kota terdiam. Karena engkau melawan dengan aku, sementara aku datang dengan engkau. Penyihir menggenggam dadanya. Air mata dan keringat bercampur. Aku kalah, katanya lirih. Bukan olehmu, tapi oleh kebenaran. Ia menatap Syekh Abdul Qadir dengan mata penuh ketakutan sekaligus harapan. Apa? Masih ada ampunan? Syekh melangkah mendekat. Pertanyaan itu, jawabnya pelan. Seharusnya kau tanyakan pada Allah. Dan jawabannya selalu sama bagi yang sungguh-sungguh. Penyihir menunduk. Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud tanpa mantra. Langit bergemuruh pelan. Angin berhembus lembut. Api padam. Orang-orang menangis. Mereka tahu. Mereka sedang menyaksikan sejarah iman. Kesombongan telah runtuh. Fitnah telah terbongkar. Namun, satu episode terakhir masih menanti. Karena kemenangan sejati bukan pada jatuhnya musuh, melainkan pada kerendahan hati setelah kemenangan. Fajar perlahan menyingsing di Baghdad. Cahaya pertama matahari menyentuh atap-atap rumah, menyingkap sisa malam yang syarat peristiwa. Kota itu masih sama, bangunan masih berdiri, pasar masih sepi, masjid masih sunyi. Namun sesuatu telah berubah. Hati manusia. Di halaman masjid utama, penyihir itu masih bersujud. Tubuhnya gemetar, bukan karena sisa kekuatan, melainkan karena runtuhnya kesombongan yang ia pelihara seumur hidup. Tidak ada mantra, tidak ada permintaan kekuatan, hanya isak tangis seorang hamba. Ya Allah, suaranya terputus oleh tangis. Jika engkau masih menerima orang sepertiku, kata-kata itu tidak selesai, karena terkadang Allah menerima taubat bahkan sebelum kalimatnya lengkap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri tidak jauh darinya. Wajah beliau tenang, tidak menunjukkan kemenangan, tidak pula merasa berjasa. Beliau hanya menunduk, ikut menangis, bukan untuk dirinya, melainkan untuk jiwa yang kembali. Ketika matahari sepenuhnya terbit, orang-orang berkumpul. Mereka menunggu keputusan. Apakah penyihir itu akan dihukum? Apakah ia pantas diampuni? Apakah ini hanya tipu daya terakhir? Syekh Abdul Qadir mengangkat tangan, meminta semua diam. Wahai manusia, ucapnya lembut namun tegas. Aku tidak memiliki hak untuk mengampuni ataupun menghukum. Beliau memandang penyihir itu. Jika taubatmu sungguh-sungguh, lanjutnya, maka Allah lah yang menerimanya. Dan jika dusta, maka Allah lah yang mengetahui. Penyihir mengangguk. Air mata terus mengalir. Aku bersaksi, katanya lirih, bahwa semua yang kujalani dahulu adalah kesesatan. Penyihir itu tidak dipenjara, tidak pula diarak sebagai tontonan atas nasihat Syekh Abdul Qadir. Ia memilih pergi meninggalkan Baghdad. Ia ingin menebus hidupnya dengan amal, bukan dengan kata-kata. Ia berjalan tanpa tongkat, tanpa kitab terlarang, tanpa nama. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi pada Syekh Abdul Qadir. Engkau bisa saja menghancurkanku, katanya. Mengapa tidak kau lakukan? Syekh tersenyum. Karena tugas seorang wali
bukan menghancurkan manusia, jawabnya, melainkan mengembalikan mereka kepada Tuhannya. Penyihir itu pergi dengan langkah tertatih, namun hatinya lebih ringan dari siapapun yang pernah hidup dalam kegelapan. Orang-orang berbalik memandang Syekh Abdul Qadir. Sebagian ingin mencium tangan, sebagian ingin mengagungkan, sebagian ingin menyebut beliau wali terbesar. Namun Syekh melangkah mundur. "Jangan lakukan itu," katanya pelan. "Jika kalian melihat kebaikan, pujilah Allah. Jika kalian melihat kekurangan, doakan aku." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis. Mereka sadar, inilah kemenangan sejati. Tidak ingin menang. Hari itu, Syekh Abdul Qadir kembali mengajar seperti biasa. Tidak ada kemegahan, tidak ada perayaan. Namun majelis itu penuh sesak. Beliau berkata, "Ilmu yang tidak membuatmu rendah hati akan menjerumuskanmu. Kekuatan yang tidak mengantarkanmu bersujud akan menghancurkanmu. Dan iman yang tidak diuji belum tentu benar." Beliau berhenti sejenak, memandang para jamaah. "Jangan cari karomah," lanjutnya. "Carilah istiqomah, karena karomah terbesar adalah hati yang tetap taat, meski tidak dipuji." Hari-hari berlalu. Baghdad kembali hidup. Pasar ramai, masjid penuh, anak-anak bermain tanpa rasa takut. Tidak ada lagi bisikan sihir, tidak ada lagi fitnah. Namun, kisah itu tidak pernah dilupakan. Orang-orang menceritakannya bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai peringatan bahwa kesombongan bisa menjatuhkan siapa saja, dan kerendahan hati bisa mengangkat siapapun. Wahai yang mendengar kisah ini, jika hatimu pernah gelap, jangan putus asa. Jika pernah salah, jangan merasa tertutup. Karena selama napas masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Semoga Allah menjaga iman kita, menguatkan hati kita, dan menjauhkan kita dari kesombongan ilmu dan kekuatan. Amin.